Board of Peace dalam prakteknya dibuat untuk menjadi bahan perdamaian Palestina dan juga Israel, melainkan sebagai media penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh Amerika dan juga Israel. Logikanya, jika ini sebagai langkah konkret gencatan senjata bagi kedua negara, kenapa Palestina tidak dilibatkan dalam Board of Peace? Dan kenapa setelah badan ini dibentuk, genosida masih terus dilancarkan dan penjajahan Israel? Mari kita simak videonya. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkenalkan Dewan Perdamaian atau Board of Peace sebagai tandingan Dewan Keamanan PBB yang ia nilai gagal. Awalnya, Dewan ini dibentuk untuk gencatan senjata Gaza. Namun, Dewan Perdamaian ini kini dirancang untuk menangani berbagai konflik global. Trump pun mengirim undangan ke puluhan negara, mengisyaratkan Dewan ini akan segera menengahi konflik global. Well, Mike, I mean, the UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled. I never went to them. I never even thought to go to them. They should be able to settle those wars. They don't. I believe you got to let the UN continue because the potential is so great. Berita ini muncul di tengah krisis kemanusiaan yang terus dirasakan oleh warga Gaza dan juga Palestina. Mereka ingin membuat kita berpikir bahwa ini adalah solusi. Mereka tidak ingin kita melakukan elaborasi kognitif. Indonesia yang diwakili oleh Presiden Prabowo yang bergabung ke dalam organisasi tersebut dengan mengorbankan biaya yang tak sedikit dari APBN. Ini justru malah menimbulkan pemikiran yang kritis terhadap keputusan tersebut, seolah-olah kita ikut membiayai genosida yang dilakukan oleh Israel. Analisis teori. Penerapan Cognitive Elaboration Model pada kasus ini bekerja melalui dua hal mekanisme. Yang pertama, peripheral route, jalan pintas. Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Amerika ini memicu respon cepat tanpa berpikir, seolah pembentukan ini sebagai solusi konkret untuk kedua negara. Yang kedua, central route, proses elaborasi. Video ini mengiring audiens berpindah kepada jalur pemikiran yang kritis, menimbulkan pertanyaan, apakah benar BOP ini dibentuk untuk kepentingan Palestina atau kepentingan sepihak? Apakah anggaran yang dikeluarkan ini benar untuk merekonstruksi Gaza atau malah jadi alat untuk menjajah kembali? Inilah yang disebut elaborasi kognitif. Video ini dibuat untuk mencari dan mengungkap kebenaran dibentuknya Dewan Internasional BOP sebagai Dewan Perdamaian untuk Gaza dan Israel. Video ini mendampingi penonton untuk melakukan proses kognitif yang mendalam terkait berita yang saat ini sedang menyebar. Jangan sampai kita terjebak dalam informasi yang belum tentu benar. Untuk menolong Palestina dari penjajahan harus diiringi dengan nalar yang jernih, kritis, dan juga memiliki dampak yang nyata. Melalui analisis terhadap isu Board of Peace ini atau singkat BOP, video ini menegaskan bahwa tidak semua inisiatif yang dibungkus atas nama perdamaian benar-benar berpihak pada keadilan dan juga kemanusiaan. Informasi tentang BOP mudah diterima secara emosional melalui peripheral atau route
terutama karena membawa narasi perdamaian dan juga kepedulian terhadap warga Gaza. Namun, ketika audiens diajak untuk masuk ke Central Road, muncul kebutuhan untuk mengelaborasikan informasi secara kritik, mempertanyakan aktor yang terlibat, kepentingan di balik pembentukan dewan,